sebagainya. Kemarin kita sudah jelaskan soal ini. Nah, di antaranya adalah yang datang itu adalah kelompok daripada suku di Yasrib atau Madinah yang nanti kita kenal. Nah, kemudian dari kelompok inilah Islam mulai sampai ke kota Yasrib. Nah, hal ini terjadi di kisaran tahun 10 dari kenabian. Nah, di antara kesibukan Rasulullah SAW berdakwah ini, ternyata Rasulullah itu masih sendiri karena meninggal daripada Khadijatul Kubra. Kemudian diikuti oleh pamannya Abu Thalib. Ketika meninggal, maka tahun tersebut disebut tahun Amul Husni atau tahun kesedihan. Yang kemudian Rasul diisrakan dan seterusnya yang kemarin kita sudah jelaskan. Nah, sebenarnya di antara cerita dakwah mulai masuk Islamnya kaum Ansor atau orang-orang Yasrib, nah diteruskan pada fase janji setia di Bukit Aqabah atau disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Nah, di sela-sela ini ada satu cerita menarik, yaitu cerita tentang Rasulullah menikah lagi. Nah, ini adalah yang sering orang menisbatkan keinginan untuk menikah lagi selalu ditempelkan ke Rasulullah. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasulullah menikah laginya ini, gimana ceritanya. Ada orang yang mengatakan inti dari pernikahan itu monogami alias istri satu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena hidup Rasulullah itu paling banyak di monogami. Umur 25 menikah, baru umur 51 atau 52 menikah lagi. Berarti sekitar ada 25 tahun kurang lebih Rasulullah itu monogami, artinya istri satu. Nah, sementara setelah itu 51-52 sampai Rasulullah meninggal 63, kisaran 12-13 tahun itu baru fase poligami. Karena paling banyak adalah monogami, maka inti daripada pernikahan itu adalah istri satu. Menurut pandangan A. Pandangan B, nah ini saya permudah saja. Pandangan B, enggak Ustaz, yang benar inti pernikahan itu poligami. Kenapa? Karena poligami itu berjalannya adalah belakangan. Jadi yang dilakukan Rasulullah itu paling akhir sebelum wafat, itulah yang hukum yang dipegang daripada yang sebelum wafat. Terus dijawab, ya nggak begitu. Selama tidak ada deklarasi Rasulullah untuk memisahkan antara monogami poligami, hukum yang paling banyak adalah hukum di 25 tahun tadi pernikahan, yaitu monogami. Dijawab sama yang A. Yang B juga gak mau kalah, jawab lagi. Lah, monogaminya Rasul itu kan umur 25 sampai 50-51, 25 tahun. Sementara yang diangkat Rasul itu saat umur 40-41. Jadi monogaminya dihitung bukan dari 25, tapi dihukum sejak diangkat jadi Nabi, karena hukum syariatnya itu dimulai sejak jadi Nabi. Itu perdebatan panjang. Intinya kisahnya dua-dua perdebatan ini tergantung Bapak mau pilih yang mana. Nah, paham ya Pak ya kisahnya. Nah, ala kulli hal saya ingin menyatakan bahwa Islam memperkenalkan poligami. Monogami juga boleh. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Tapi ingat, setiap akad pernikahan itu tidak lepas dari yang namanya resiko dan tanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kamu nggak mampu adil, satu saja. Adil itu maksudnya apa? Adil itu artinya tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab sini jangan terlalu melenceng. Ini juga tanggung jawab full, di sini juga tanggung jawab full, di sana juga tanggung jawab full. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat.
Soal cinta nggak bisa masuk kategori adil, itu cinta nggak masuk. Nah, yang Allah lihat itu adalah bagaimana pembagian secara kasat mata. Itu adilnya. Kalau soal cinta nggak bisa kita adil. Walau harus tuh nggak bisa. Tapi yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab dunia akhirat. Bukan soal cinta yang dituntut. Nah, tanggung jawab banyak hal. Ketika dia bilang saya terima nikahnya akan pakai syahadat dulu itu, Allah mempersaksikan itu. Maka tanggung jawab dunia akhirat baik dalam hal duniawi maupun soal ukhrawi termasuk sholatnya istri, itu tanggung jawab kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Islam memperkenankan untuk monogami istri satu, juga memperkenankan poligami. Titik. Kalau sampai sini sudah halal, oke. Tetapi ada orang yang menjulurkan omongannya sampai bilang bahwa poligami saya itu adalah sesuai Rasulullah. Ini yang bermasalah. Kenapa? Berarti menisbatkan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Oleh karena itu kita akan mempelajari bagaimana menikahnya Rasulullah. Kalau nggak sama, ya jangan disama-samain. Kenapa? Karena ada hadis menyatakan man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun orangnya yang berbohong atas namaku, nyeret-nyeret namaku, sementara aku nggak begitu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Persiapkan tempatnya di neraka jahanam. Artinya dosa besar. Oleh karena itu, mau poligami silahkan poligami, monogami silahkan. Tapi kalau nggak sesuai dengan Rasulullah, jangan nyeret-nyeret nama Rasulullah gitu loh. Ya halal-halal titik gitu loh. Itu maksud saya. Yang masalah ketika menyeret-nyeret ini Pak, yang sama sekali Rasulullah tidak begitu. Nah ini kita akan melihat bagaimana kisah Rasulullah menikah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika umur Rasulullah 51, 52, kurang lebih itulah. Kenapa kok sekitar begitu? Sekitar kira-kira iya. Karena Rasulullah banyak menyatakan, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsabu. Kami ini orang Arab, umat ummiyah, banyak yang nggak bisa baca tulis. Sehingga kami juga nggak pandai berhitung. Jadi kira-kiranya saja. Ketika tanya Rasulullah tahun berapa sih lahirnya, nggak akan ketemu. Ada yang bilang sekian ratus Masehi, ada yang bilang ini. Pasti kenapa? Karena zaman itu cuma tanyanya adalah ya tahun gajah, tahun gajah. Persis hitungannya berapa? Terjadi perdebatan. Karena pada zaman itu perkiraan saja. Sekitar 10 tahun dari kenabian, sekitar gitu. Karena nggak ada pasti, karena mereka hanya menitik beratkan pada kejadian ini setelah apa, sebelum apa gitu loh. Jadi itu perkiraan. Makanya saya cerita di sini adalah kisaran antara 10-11 dari tahun kenabian. Jadi Rasulullah ketika umur 40-41 itu kan mepet sekali. Rasulullah lahir Rabiul Awal, dapat wahyu itu bulan Ramadan, 17 Ramadan, terus Syawal, kemudian setelah itu dekat dengan Muharram, jadi hampir dekat-dekat gitu. Sehingga kisaran tahun itu. Nah, Rasulullah menikah lagi. Bagaimana kisah Rasulullah menikah lagi? Nah, ketika Rasulullah itu hidupnya dipenuhi dengan dakwah kesana kemari, habis itu selesai dia sendirian, kemudian dakwah lagi kesana kemari sendirian, ada seorang sahabat perempuan yang bernama Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim ini adalah istri dari Utsman bin Maz'un. Nah, Khawlah ini itu kalau secara nasab masih keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melihat Rasulullah dengan kondisi seperti itu, kok lama? Ada riwayat Bukhari menyatakan sekitar 2 tahun, ada yang menyatakan setahun. Nah, intinya lama lah. Rasul itu nggak langsung menikah lagi setelah meninggalnya Khadijah.
bisa begitu? Nah, karena Khadijah punya kenangan cinta pertama, perjuangan dan nestapa bersama, naik turun Gua Hiro, ya sampai kakinya Khadijah itu memar kena bebatuan yang tajam, setia menemani Rasulullah, membawakan makanan ke naik tingkat ke Gua Hiro dan lain sebagainya. Itulah laki-laki akan tunduk dan takluk dengan yang namanya kasih sayang. Nah, ada saudaranya namanya Khawlah bintu Hakim, lalu bilang, ya Rasulullah, ala tazawwaj, wahai Rasul, kenapa enggak menikah saja? Kata Rasulullah, saya pakai yang bahasa Indonesia saja. Wahai Rasulullah, apakah engkau enggak ingin menikah lagi? Dijawab, kira-kira intinya itu dengan siapa? Ya terserah kepadamu Rasul, apakah engkau mau menikah dengan gadis atau janda? Gitu. Saya mau ngasih satu cerita. Kenapa pertanyaan gadis atau janda? Karena Rasulullah kalau gadis itu Rasulullah kan pernah dapat janda. Kalau dikasih gadis, mungkin di situ akan menjadi Rasulullah pengayom terus di situ menambahkan ceria, karena sibuknya dakwah. Ketika ketemu gadis kan ceria, karena apa, di rumah seperti main-main lagi gitu loh, sebagai semacam hiburan. Tapi kalau janda, karena Rasulullah SAW itu sudah nyaman dengan sosok Khadijah, dengan kedewasaannya, makanya ditawarkan mau gadis apa janda. Nabi bertanya lagi, kalau gadis siapa sih orangnya? Oh ada, itu putri orang yang paling kau cintai, Aisyah, putrinya Abu Bakar. Oh, Nabi tanya lagi, kalau janda siapa? Oh ada itu, jandanya sahabatmu yang nama Saudah binti Zam'ah. Dulu suaminya meninggal, namanya Sakron. Ia juga beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Terus Nabi diam sejenak dan mengatakan, ya sudah, pergi sana, sampaikan maksudku kepada keduanya. Kita lihat responnya kayak apa. Maksudku itu artinya keinginan meminang. Jadi Rasulullah ya sudah sampaikan kepada keduanya. Nah, akhirnya Rasulullah belum memilih gadis apa janda, tapi udah sampaikan aja keduanya. Akhirnya ternyata di dalam masa itu ada beberapa tanda-tanda langit. Tanda-tanda langit di sini maksudnya Rasulullah SAW mendapatkan penglihatan dan mimpi. Rasulullah seorang Rasul kalau mimpi itu artinya wahyu, Pak. Kalau kita ngomong mimpi itu banyak kemungkinan. Bisa dari setan, bisa karena kita kecapean, bisa karena mengiko, karena ambisi yang jadi kemimpi. Tapi kalau seorang Rasul mimpi itu wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi itu wahyu. Namanya ar-ru'yah as-shadiqah. Itu para nabi. Nah, di situ Rasulullah ini bermimpi selama 2 malam. Dia mendapati sepotong kain sutra. Lalu ada malaikat menyatakan, inilah istrimu, bukalah penutupnya. Nah, akhirnya kain sutra dibuka, ternyata ditampakkan muka daripada Sayyidatina Aisyah. Riwayat yang lain menyatakan itu Jibril membawa sepotong kain sutra hijau, dibuka, ternyata ditampakkan di kain itu adalah Aisyah. Kata malaikat Jibril, ini istrimu di dunia dan di akhir. Nah, omongan semacam ini Rasulullah tidak omongkan saat sebagai pendekatan, tidak. Rasulullah diam. Makanya di sini hadis menyatakan in kana hadza min indillah, kalaulah ini memang kehendak Allah, yumdihi, pasti akan terlaksana. Artinya Rasulullah itu bergumam di hatinya saja. Baru ini dikisahkan setelah benar-benar menikah dengan Aisyah, baru diceritakan bahwa saya sebelum kamu itu saya sudah pernah mimpiin kamu.
oleh karena itu riwayat ini semua berujung dari Aisyah. Dan Aisyah nggak mungkin mendapatkan riwayat ini kecuali setelah menikah dengan Rasulullah. Karena itu kisahnya. Nah, selanjutnya datang itu. Nah, itu dari sisi Rasulullah. Cuma Rasulullah diam, gitu kan? Diam Rasulullah, tapi mendapatkan penglihatan. Nah, kemudian si Khawlah pergi ke keluarganya. Ini bahasa Arabnya dari riwayatnya Imam Ahmad. Yang intinya datang. Nah, ketika datang, si Khawlah ini disambut sama istrinya Abu Bakar, namanya Ummu Ruman, ibunda Aisyah. Lalu Khawlah berkata, wahai Ummu Ruman, sungguh besar kebaikan dan keberkahan yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah mengutusku untuk menyampaikan maksudnya meminang Aisyah putrimu. Jadi kalau kita ingin menjadi jembatan atau semacam wasit untuk menikah, itu sebaiknya adalah perempuan, khususnya yang sudah dewasa. Jadi yang menjadi majumlahnya itu seyogianya adalah perempuan dewasa, itu Khawlah. Dan kalau bisa itu keluarga kita yang tahu akan seluk-beluk kita dan kebutuhan kita. Seyogianya begitu. Nah, Khawlah ini masih keluarga besar Rasulullah. Ketika mati Rasulullah sendirian, kerjanya dakwah, kadang dibully orang, pulang lagi, besok dakwah lagi, dibully lagi, sendirian lagi, gak ada menguatkan. Udah ditawarkan, ya sudah, jalan. Akhirnya ketemulah Ummu Ruman kaget. Dia senang mendengarkan ini, tapi tunggu dulu. Kita tunggu suami saya datang dulu. Sebentar lagi pulang. Nah, akhirnya Abu Bakar datang. Nah, wahai Abu Bakar, sungguh besar kebaikan dan keberkahan yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah mengutusku untuk meminang putrimu. Abu Bakar kaget. Apakah boleh? Apakah cocok menikah dengan Rasulullah? Bukankah dia putri daripada saudaranya sendiri? Artinya apa? Abu Bakar ini kan sudah angkat saudara sama Rasulullah. Maka disebut As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah. As-Siddiq dari kata Sodiq juga, artinya teman yang selalu menemani dalam susah maupun perjuangannya. Nah, ini Abu Bakar berpikir, ini maksud teman ini apakah nanti mengikat bahwa Aisyah ini menjadi keluarga? Nah, inilah menjadi alasan bahwa sahabat itu bukan berarti mengharamkan pernikahan, tidak, tetapi yang mengharamkan pernikahan itu nasab, bukan persahabatan, bukan persaudaraan angkat, bukan. Nah, lalu Khawlah pulang pamitan, kemudian menyampaikan daripada respon Abu Bakar dan keganjalan daripada Abu Bakar. Lalu Rasulullah menjawab, temui kembali Abu Bakar dan katakan jawabanku kepadanya, engkau adalah saudaraku dalam Islam, aku tetap saudaramu, tapi putrimu bisa menikah dengan aku karena bukan senasa. Lalu Khawlah bergegas pergi ke Abu Bakar dan menyampaikan itu. Kata Abu Bakar, ya sudah, minta Rasulullah untuk kemari. Akhirnya Rasulullah pun datang dan terjadi pernikahan ini. Saat itu Aisyah umur 6 tahun, hanya nikah saja. Nah, tetapi bersama Aisyah tidak. Aisyah tetap bersama kedua orang tuanya. Artinya, udah Rasulullah udah begitu saja. Kata Khawlah, lah, saya tujuannya menikahkan ini biar ada temennya, kok malah tetap saja sendiri. Wah, akhirnya si Khawlah punya inisiatif. Ya sudah, saya ke Saudah deh, ke janda aja kalau gitu. Tak seperti tawaran Rasulullah gitu loh. Karena kan dia yang dipegang adalah kata-kata Rasulullah yang pertama. Ya sudah, sampaikan ke keduanya, gitu loh maksudnya. Akhirnya diinisiatif, pergi dia. Tujuannya saya itu menikah itu biar menemani Rasulullah ya. Kok malah Rasulullah nunggu 3 tahun lagi. Nah, itu kisahnya Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa pernikahan sebelum balik itu bisa
Bisa. Nah, pertanyaannya, bisa hidup bersama ataupun tidak, itu diserahkan pada al-urfu alias kebiasaan. Kalau di zaman dulu Rasulullah itu umur 9 tahun itu udah besar-besar. Saya melihat anak-anak orang Arab itu umur 9 tahun itu udah bangkok semua, dia badannya tinggi-tinggi. Kalau kita masih 9 tahun masih kecil. Artinya jeda itu diserahkan kepada al-urf, adat, tradisi. Nah, kalau kita misalnya karena kedua orang sepakat menikahkan yang masih belum balik tadi, itu sah. Nah, nanti setelah itu harus ada masa jeda. Boleh 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun, 12 tahun, boleh. Masih jeda itu. Gitu loh. Nah, kenapa? Karena ini untuk perempuan yang belum balik loh, Pak. Untuk perempuan yang belum balik. Karena perempuan itu mau dia sudah balik atau sebelum balik, tetap di bawah daripada walinya. Gitu loh. Mengenai dia nanti hidup rumah tangga ngumpul bareng sama suaminya, diserahkan kepada urf, kebiasaan. Berapa jedanya? Nah, di Rasulullah itu jedanya 3 tahun. Nah, kalau kemarin kasus di Semarang itu ada seorang syekh, saya sebutkan namanya, tapi Bapak Ibu paham. Nah, itu di bawah umur. Yang jadi problem saat itu, gejolaknya adalah bertentangan dengan tradisi. Tradisi apa? Yaitu langsung di bawah gitu loh. Mestinya saat itu nikahnya sah, kemudian dia tetap sama kedua orang tuanya sampai secara tradisi diperkenankan baru ditarik hidup bersama. Nah, mestinya poin inilah yang harus diambil dari sirah nabawiyah. Kalaulah misalnya pernikahan sah, ya udah itu hak saya, maka ikut saya. Tapi kenapa Rasulullah membiarkan harus ada jeda sampai 3 tahun? Kenapa dengan 3 tahun? Ya karena itu al-urf. Nah, al-urf itu wa'mur bil urfi. Nah, dalam Quran itu. Nah, kalau menjalankan sesuatu syariat, itu lihat dengan urf itu harus bersambungan. Selama urf itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Itu bahasanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Aisyah? Ya, karena yang Islam masih sedikit. Perempuan-perempuan yang lain banyak, tetapi yang Islam sedikit. Yang kedua, Aisyah itu umur 6 tahun belia, putri dari Abu Quhafa, Abu Bakar dan Ummu Rumah. Secara nasab ia adalah termasuk yang tinggi. Abu Bakar terhormat, sangat dituakan, terkenal kebijaksanaannya. Kemudian dia sahabat Nabi yang As-Siddiq. Pastilah dia mengenal Rasulullah, Rasul juga mengenal Abu Bakar. Yang kedua, Ummu Rumah. Itu orang dewasa, anggun dan penyabar. Orang yang berbahagia. Oleh karena itu, dari bibit dan bebet keduanya, Aisyah pastilah adalah wanita yang cerdas, ceria, dan bijaksana. Ini cocok kalau ketemu Rasulullah yang sedang mengalami perjuangan, apalagi dibully, dihajar habis-habisan sama saudaranya sendiri, Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, kalau ketemu istri semacam ini, itu pelipur lara. Itu loh maksudnya kisahnya. Nah, akhirnya dinikahi, tetapi 3 tahun lamanya baru Rasulullah bersama. Itu logikanya, Pak. Kenapa kok ide Khawlah kok menuju ke Aisyah? Dan pilihannya nggak banyak. Pilihannya tidak banyak. Nah, yang kedua, kenapa Allah kasih penglihatan bahwa ini loh istrimu surga dunia dan akhirat? Hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa kamu itu adalah rahmatan lil alamin untuk semua alam sana kemari. Kalaulah misalnya istrimu itu yang muda belia semacam ini, dia hafalannya banyak. Yang kedua,
di samping hafalannya banyak, dia mengalami bagaimana hidupnya Rasulullah di dalam rumah tangga, di dalam kamarnya, mesra-mesranya Rasulullah sama istrinya. Itu orang nggak pernah tahu, nggak pernah kita dapetin cerita dari Khadijah mesra-mesranya Rasulullah. Bagaimana memperlakukan seorang istri. Nah, taunya adalah riwayatnya Sayyidatina Aisyah. Makanya Aisyah itu termasuk yang meriwayatkan ajaran Rasulullah atau hadis-hadis itu yang paling banyak. Itulah rahasia kenapa kok dapat Aisyah. Kalau nggak karena dapat Aisyah, mungkin berapa hadis banyak yang hilang. Kita nggak tahu rumah tangga Rasulullah. Kita nggak tahu hukum orang haid berdampingan di masjid, itu nggak tahu. Bagi Rasulullah ketika Aisyah haid, Aisyah ingin bermanja-manja Rasulullah, dia bawa kobokan, ditaruh di belakang begini, kemudian nyeret ke ke masjid sambil mesra-mesraan sama Rasulullah. Nah, nanti gimana hukum orang haid lewat masjid? Nah, itu nanti riwayat dari Aisyah. Kalau nggak ada Aisyah, nggak tahu kita. Ini hikmahnya. Jadi hampir banyak syariat Islam yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum, itu dari Aisyah. Coba kalau nggak dapat Aisyah. Nah, jadi Allah itu kalau memberi penglihatan kepada nabinya, itu pasti ada maksud syariat. Nah, itu kisah dari Aisyah. Sekarang akhirnya nunggu 3 tahun lama, padahal pengennya nikah itu ya biar nemenin sekarang. Akhirnya dia pergi ke rumah Khawlah. Nah, Khawlah pergi ke rumah Saudah binti Zam'ah. Nah, ini Arabnya kira-kira begitu. Intinya adalah Khawlah pergi. Nah, Saudah ini aslinya orang Mekah juga. Tapi kalau dirunut kekeluargaan itu bisa sampai kepada buyutnya Rasulullah. Jadi masih keluarga besar Rasulullah. Saudah ini. Nah, ia berkata ketika dibuka oleh Saudah, lalu dia berkata kepada Saudah, kebaikan dan berkah apa yang dimasukkan Allah kepadamu wahai Saudah? Saudah balik bertanya, apa maksudnya wahai Saudah? Dia berkata, Rasulullah mengutusku untuk menyampaikan maksudnya terhadapmu, artinya meminang. Dengan kaget gemetar, aku berharap engkau masuk. Di sana masih ada ayahku. Coba ceritakan maksudnya. Saya cerita bahwa Zam'ah, bapaknya Saudah itu non-muslim, belum Islam. Saudaranya bernama Abed itu juga non-muslim. Nah, si Saudah dulu menikah sebelumnya di suami pertama. Suaminya Islam, saudaranya Islam, tapi di dalam perjuangannya ternyata suaminya tidak umur panjang, meninggal. Gitu loh. Nah, akhirnya si Saudah kembali ke rumah orang tuanya, merawat orang tuanya yang seperti itu, yang agak kasar tapi tua, gitu kan. Kasar tua, mintanya aneh-aneh, ya bisa. Biasa kan. Di samping itu dia merawat 6 orang anak atau 5 orang anak tinggalan dari suami pertamanya. Di dekatnya ada saudaranya Abed yang kasar juga dan non muslim juga, dan dia sendirian tengah-tengah merawat bapaknya secara baik yang ada diomelin. Banyak orang tua udah tua-tua dengan saran, kayak bayi lagi, sabar. Nah, menurut si Khawlah cocok ini sama Rasulullah, ini keibuan sekali ini. Siapa itu? Kata ayahnya. Oh, saya Tuan Khawlah binti Hakim. Apa maksud datang? Kata Khawlah, aku diutus Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, gak pakai Rasulullah. Kenapa? Karena bapaknya non muslim. Kesini untuk meminang Saudah. Oh, kuf'un karim. Muhammad itu orang baik, setara sama kita. Kita karena Saudah ini termasuk orang ningrat. Nah, Rasulullah itu orang ningratnya Mekah. Muhammad orang mulia, baik, sepadan itu, cocok, sekufu. Lalu apa yang dikatakan sahabat itu, Rasulullah itu? Ya, beliau menyukai hal itu, maksudnya menyukai terjadinya kalau disetujui nikah dengan Saudah. Lalu bukan, oke, sampaikan kepadanya, biar datang sini. Nah, singkat cerita, Rasulullah datang dan menikahi Saudah.
saat itu Saudah umurnya 55 tahun, Rasulullah berumur antara 51 sampai 52. Maharnya 400 ekor unta. Itu Pak kisahnya. Nah, siapa Saudah ini? Saudah itu bintu Zam'ah, wanita Quraisy, masih sekabilah, masih cucu sama Nabi. Imam Zahabi dalam kitabnya menyebutkan Sayyidah Jalilah Nabilah Dohmah. Dia seorang putri agung ningrat, baik budi pekertinya, tapi agak gemuk Pak, agak gemuk. Nah, orang Mekah itu dia tidak seperti orang Syria yang agak putih. Dia adalah agak hitam gitu dan gemuk. Dia menikah pertama sebelum dengan Rasulullah itu bernama Sakran ibnu Amr al-Amiri. Itu termasuk orang yang nikah di awal-awal Islam, masuk Islam. Sakran masuk Islam, si Saudah masuk Islam. Cuman si Sakran ini meninggal, umurnya agak panjang, meninggalkan 5-6 anak yang masih kecil. Nah, sepeninggal Sakran, ya udah, Saudah tinggal sama orang tuanya Zam'ah, non Muslim, saudara-saudaranya juga masih non Muslim. Itu pun dengan kondisi semacam itu dia masih bisa survive, masih ceria. Bahkan seringkali itu gampang senyum gitu. Sampai-sampai Rasulullah itu setelah selesai menikah, dia pernah memuji si Saudah ini. Dia bilang, yarhamikallah, ya Allah merahmatimu, hebat kamu, wanita penunggang unta. Artinya saking survive-nya gitu. Wanita Quraisy berbudi pekerti luhur, senang banyak anak-anak kecil, di sisi lain tetap bisa survive dengan beternak sama melayani keluarga. Kan hebat Pak. Nah, sosok inilah Saudah. Kenapa si Khalat menyarankan Saudah? Cocok buat perjuangan Nabi. Kalau nanti ada yang bully-bully, ya Rasulullah ditenangkan. Bahkan seringkali bercanda. Nah, seringkali bercanda sama Rasulullah SAW. Di antaranya bercanda, Rasul satu pernah mimpi sebelum menikah sama Anda. Itu saya mimpi engkau mengimami sholat, saya di belakang. Ternyata saat engkau berdiri, itu ternyata pantat engkau itu nempel di hidungmu juga begitu. Rasul tertawa, bisa aja dong, canda gitu. Jadi dia walaupun anak 5 atau 6 yang merawat orang tua yang ngeselin tadi, itu dia masih survive, masih bercanda. Artinya apa? Dirinya dengan instrumen teknologi yang ada di dalam inner beauty-nya, insya Allah bisa bersama Rasulullah dalam perjuangan gitu. Nah, bahkan saking ininya cintanya kepada Rasulullah, ketika sudah 3 tahun terlewati, Aisyah bersama Rasulullah, saya punya madu maksudnya si Aisyah, ya sudahlah, jatah hariku buat Aisyah. Itu Aisyah sendiri yang bercerita tentang ini, bukan kok, saya ini orang baik, jatah saya tak kasih ke Aisyah, enggak. Tapi Aisyah sendiri yang bercerita. Kapan? Saat Saudah sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal itu yang disebut kebaikannya Pak, jangan disebut kontroversinya. Itu Saudah luar biasa. Nah, suatu ketika ditanya, wahai Saudah, kenapa sih engkau mau dengan aku, kata Rasulullah setelah menikah Pak? Ya gimana gak mau, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, engkau Rasulullah, pasti aku mau. Yang kedua, ya aku dong ingin supaya anakku itu selalu mendapatkan bimbinganmu, baik pagi maupun petang. Jadi kalau orang janda itu menikah lagi, pikirannya itu jangan dirinya sendiri. Mikir apa? Ya harus imbang. Di samping kamu yakin orang itu adalah yang kamu cintai dan dia mencintai kamu, juga mikir soal anak-anakmu. Kira-kira orang ini yang akan kamu nikahin ini itu mampu nggak membimbing anakmu menuju surga? Itu yang dipikirkan Saudah. Akhirnya ya inilah permulaan daripada poligami Rasul. Bisa nggak ada yang bisa memulai? Nanti bapak nih kalau nanti umur 52 tahun nikahnya sama gadis.
Nanti habis nikah sama gadis, tahun kemudian nikah sama janda yang anak 6, gemuk, agak terlalu putih kulitnya, itu yang dia menjadi tulang punggung daripada orang tuanya, dan dia sambil suka beternak, udah hitam gemuk suka beternak lagi, kayak apa? Tapi ini pertama Rasulullah poligami. Jadi benar, nah ulama berbeda pendapat, mana duluan, Aisyah dulu atau Saudah dulu? Ada yang mengatakan Saudah dulu. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah lagi proses khidbah katanya. Ada yang bilang enggak, Aisyah dulu. Nah tetapi ada masa jeda. Nah, ketika masa jeda itulah Rasulullah sama Saudah. Nah kapan duluan ini perbedaan di antara para ulama mana yang duluan. Tapi ala kulli hal setelah 3 tahun baru Rasulullah itu bersama Aisyah. Sebelumnya ya sama Saudah. Tapi soal akadnya siapa yang duluan ini terjadi perselisihan di antara para sejarawan dan ulama. Nah, Al-Kisah inilah awal Rasulullah poligami. Kalaulah kita mau poligami misalnya, kemudian menyeret-nyeret Rasulullah, ternyata kisahnya kok beda dari ini, jangan. Jangan. Bilang aja udah sama poligami titik, gak usah panjang-panjang omongannya. Nah yang perempuan ada 2 pilihan. Kalau setuju ya dijalanin, kalau nggak setuju ya ngomong baik-baik. Jangan sampai juga yang perempuan ketika nggak setuju ngomongannya panjang sampai menentang syariat Allah Ta'ala. Bahaya dunia akhirat, nggak boleh. Bilang aja maaf saya nggak mau, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Titik. Sudah. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang sama syariat poligami kan. Oh, misalnya. Karena begitu Bapak. Jangan. Itu dunia akhirat. Syariat itu halal. Poligami itu halal. Bilang aja nggak mau, titik. Begitu juga yang mau poligami. Oh, ini kan syariat Rasulullah. Kita akan mengikuti Rasulullah. Jangan. Rasulullah nikahnya umur 52. Engkau nikahnya umur 35, mau kawin lagi. Beda. Bilang aja, saya mau poligami, titik. Jangan bawa Rasulullah. Karena memang kenapa? Karena memang beda kisahnya gitu. Nah, itu yang bisa sampaikan. Jangan seret-seret Rasulullah kalau memang beda. Beda yang ngomong beda. Jadi, nah kalau sama ya silahkan. Misalnya, pertama ditinggal mati istri pertama, terus nikah lagi dengan gadis ternyata gak dikumpulin, terus akhirnya dapat janda misalnya. Bilang aja poligami saya mirip cerita Rasulullah. Ya boleh kalau memang benar-benar mirip. Kalau tidak mirip ya jangan diseret-seret, jangan dimirip-miripkan. Bilang aja memang beda. Nah, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita perdengarkan atau kita kaji bersama daripada tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-11 kenabian. Di sela-sela dakwahnya Rasulullah di Mekah. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barangkali dari jemaah yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Namun sebelumnya, apabila ada kurang dari kami, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك إنك أنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم. اللهم أمتنا مسلمين وحسن الخاتمة وتوفنا مع الأبرار والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله